Standby. Bang, ini sama lagi tentang kasus yang lagi ramai dan viral tentang kasus DWP yang akhirnya melibatkan oknum dari polisi sendiri, dari Polsek, Polres, mungkin ada dari pihak Polda mungkin yang terlibat, dan akhirnya mereka diusut Propam yang memeras salah satu turis dari Malaysia kalau tidak salah yang merugikan hingga miliaran rupiah. Melihat fenomena seperti ini, Bang, apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki ke depannya untuk hal seperti ini, Bang? Nah, kalau terkait kejadian peristiwa yang ada acara di DWP tersebut, itu sangat kita sayangkan. Karena kenapa? DWP itu kan terkait masalah kumpulan DJ ya, yang memang khusus membuat satu hiburan tentang entertain diskotik. Otomatis kan ada hentakan-hentakan musik tuh. Nah, kalau satu hentakan musik sudah pastilah ya ada di situ alkohol dan seterusnya dan seterusnya. Namun dalam hal ini satu, panitia juga harus fair ya, yaitu event organisernya harus membuat suatu kenyamanan bagi pengunjung. Karena pengunjung ini kan membeli tiket ya udah mahal. Belum lagi kalau dari warga negara asing dia datang pakai pesawat, pakai paspor dan seterusnya. Nah, ternyata dia harusnya mendapatkan satu suguhan hiburan, malah kesandung masalah hukum. Nah, ini kan nggak benar juga. Nah, oleh sebab itu pihak dari institusi kepolisian juga kalau memang mau menyikap sesuatu itu, ya bukan tempat itulah ukurannya. Betul enggak? Kalau memang mau itu diskotik aja semua ditangkepin. Pasti mereka ada urinnya kalau dites doang. Kenapa harus di DWP? Ini kan ada latar belakang tertentu untuk mematikan usaha orang. Ya, tadi polisi itu kan dipergunakan untuk mengayomi dan melindungi, bukan menjadi satu alat untuk menghancurkan satu bisnis tertentu, terutama penyelenggara DWP tadi. Bisa dibilang kasus ini merasa kecolongan nggak, Bang? Akhirnya oknum polisi dan pejabat yang pihak terkait akhirnya melakukan hal seperti ini, bisa dibilang kecolongan dan akan membuat nama baik Indonesia khususnya akan menjadi tercoreng di mata dunia, Bang. Nah, sudah pasti karena tadi ini kan diselenggarakan event ini terkait event nasional internasional. Jadi yang datang itu kan mancanegara. Nah, jelas karena pada saat penyelenggaraan itu pasti mereka sudah koordinasi itu. Ya, ada izin keramaian lah dari Polsek, Polres sampai ke Polda Metro, bahkan sampai ke Bareskrim, termasuk juga di situ ada intercam lah segala macamnya. Nah, tapi ternyata masih ada tersusupi oknum-oknum ataupun polisi-polisi tertentu yang melakukan pemanfaatan tertentu. Ya, di mana mereka melakukan tes urin. Ini kan juga pertanyaannya. Pada saat dia datang ke tempat itu, apa dia bawa surat tugas? Ya, polisi-polisi yang datang itu bawa surat tugas enggak? Ya kan? Nah, lantas tes urin tersebut, ada nggak kewenangan dia? Apakah memang di situ ada satu perbuatan pidana yang menurut dia harus wajib dilakukan? Misalnya ada indikasi orang itu menggunakan narkoba sebelumnya, tapi masuk ke acara itu boleh-boleh aja. Tapi kalau memang itu tidak ada, polisi datang situ bawa surat tugas enggak? Gitu loh. Ini juga patut dipertanyakan. Kok bisa datang? Nah, ternyata begitu kena propam semuanya terbuka. Ini juga bagus. Karena kenapa? Ternyata pimpinan polisi institusi itu tidak pandang bulu. Ini suatu yang kita anggap hebat lah. Ya, tumben seperti ini fenomena. Jadi biasanya jeruk makan jeruk kan susah. Ini betul-betul bisa secara fair, secara profesional, bahkan yang saya dengar sampai dipecat. Nah, ini luar biasa lah. Kita acungkan jempol untuk pimpinan di Polda Metro. Berarti ada keberanian menindak tegas siapa yang salah itu, Bang? Saya setuju. Saya salut kepada pimpinan Polda Metro. Bapak Kapoldanya sangat luar biasa. Mungkin terakhir apa pesan moral, Bang, yang disampaikan dari kasus DWP ini sendiri yang ini menjadi pelajaran ke depannya agar tidak terjadi lagi terulang kembali? Nah, jadi seperti ini sebenarnya sudah jadi rahasia umum. Ya, di dalam hal satu institusi ada istilahnya mau kejar jabatan. Ada yang namanya kejar tukar kepala. Ada yang namanya mau istilahnya mendapatkan satu materi secara gampang. Ya, jadi penyalahgunaan jabatan dia sebagai polisi itu ternyata mereka lakukan
Padahal sebelum mereka jadi polisi, mereka kan juga disumpah, ya. Jadi janganlah seragam ini untuk membuat suatu hal yang negatif. Kita harapkan bekerjalah secara profesional, ridho lillahi ta'ala. Mudah-mudahan pekerjaan kita akan bermakna untuk orang lain, bukan malah memanfaatkan kondisi dan situasi untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan. Itu harapan saya. Dan sekali lagi kita salut sama pihak Polda Metro Jaya, terutama pimpinannya sangat tegas, bahkan berani mengambil suatu putusan yang sangat-sangat tepat agar menjadi satu pelajaran di mana event besar jangan sampai dinodai karena ini menyangkut nama besar kita, yaitu Indonesia.